Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Ida Yugede Sriwidiari dari kelas 6A D4 Manajemen Proyek Konstruksi NIM 17151241117, nomor absen 24, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yaitu mengenai etika bisnis dalam dunia konstruksi. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya untuk di-like postingan ini, dan jika ada kritik dan saran, tolong komen di kolom komentar. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ada 8 poin penting yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian etika bisnis, yang kedua pengertian etika bisnis konstruksi, yang ketiga tujuan etika bisnis, yang keempat ada manfaat etika bisnis, yang kelima ada prinsip-prinsip etika bisnis, yang keenam ada etika bisnis pada dunia konstruksi, yang ketujuh ada etika bisnis sebagai pemilik perusahaan, dan yang terakhir ada etika bisnis sebagai pekerja atau karyawan. Nah, apa sih etika bisnis? Etika bisnis merupakan suatu ajaran atau sikap membedakan antara salah dan benar dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Selain itu, etika bisnis dipergunakan untuk mengetahui tentang tata cara ideal, pengaturan, dan pengelolaan suatu usaha bisnis yang selalu memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Selain itu, etika bisnis juga merupakan aturan yang tidak tertulis karena tertulisnya mengenai cara menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan masyarakat. Nah, selanjutnya, yang kedua yaitu etika bisnis konstruksi. Etika bisnis konstruksi disebut juga bidang khusus atau terapan. Etika ini merupakan salah satu studi yang berkaitan dengan permasalahan dan suatu kepentingan moral yang dihadapi oleh individu atau perusahaan di bidang konstruksi. Etika ini mempelajari teori-teori etika yang lebih banyak berkaitan dengan kepercayaan dan juga tindakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari etika bisnis. Etika bisnis mempunyai 3 tujuan, yaitu dapat mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan dirty business. Yang kedua, dapat mengatur dan mengarahkan para pengusaha dan pelaku bisnis untuk mewujudkan manajemen maupun citra yang baik dalam berbisnis. Yang ketiga, dapat menghindari tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku dan memiliki izin usaha yang sah serta jelas. Selanjutnya, ada manfaat etika bisnis untuk perusahaan. Ada beberapa manfaat yang diberikan etika bisnis untuk perusahaan itu sendiri, yaitu antara lain dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan, dapat menjelaskan bagaimana sih menilai tanggung jawab sosialnya itu. Yang ketiga, dapat menyediakan perusahaan atau dunia bisnis kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri atau sering disebut dengan self-regulation. Selanjutnya, dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Lalu ada meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan. Dan yang terakhir, dapat membangun citra positif bagi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip dari etika bisnis. Prinsip etika bisnis merupakan prinsip yang menuntun pelaku bisnis, khususnya dalam bidang konstruksi, agar sadar akan dimensi etis dalam berbisnis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis secara tepat, perusahaan dapat berkembang dengan mudah. Karena dengan prinsip ini, perusahaan memiliki citra yang sangat baik, sehingga memiliki relasi yang baik serta kepercayaan dari masyarakat. Nah, dalam dunia konstruksi, terdapat 5 prinsip yang sangat penting untuk menjalankan etika bisnis. Prinsip yang pertama yaitu otonomi. Otonomi merupakan kemampuan dan sikap seseorang saat mengambil tindakan atau keputusan berdasarkan kesadarannya sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yang kedua, ada kejujuran. Kejujuran merupakan nilai paling dasar dan kunci kesuksesan untuk mendukung kinerja perusahaan. Yang ketiga, ada keadilan. Keadilan merupakan prinsip yang menuntut perilaku bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Yang keempat, ada loyalitas. Loyalitas merupakan salah satu hal penting dalam menjalankan bisnis, ditujukan dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalankan bisnis itu sendiri. Dan yang terakhir ada integritas moral. Integritas moral merupakan tugas para pelaku bisnis harus mempertahankan nama baik perusahaan agar kepercayaan konsumen atau pihak lain terhadap perusahaan tetap ada. Nah, selanjutnya ada etika bisnis pada dunia konstruksi. Bisnis konstruksi adalah suatu perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Kegiatan yang ditawarkan adalah suatu jasa konstruksi bangunan, baik dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pada pengawasan. Bisnis konstruksi akan berjalan dengan lancar jika dikelola dengan suatu manajemen yang baik dan disiplin dari perusahaan itu sendiri. Manajemen yang baik akan mendukung perusahaan menuju taraf yang disebut dengan profesional. Sehingga, dunia konstruksi memiliki sasaran bisnis yaitu diantaranya keuntungan atau profitability dan pertumbuhan atau growth. Pemilik perusahaan merupakan orang yang berwenang untuk melakukan segala sesuatu terhadap bisnisnya. Pemilik perusahaan memiliki wewenang dan perlu memperhatikan etika pekerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik perusahaan terhadap pekerjanya yang dirangkum menjadi 2 komitmen, yaitu yang pertama komitmen hukum dan sosial, merupakan komitmen untuk memenuhi tanggung jawab, hukum, dan sosial, apabila pekerjanya diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor suku, gender, ras, dan faktor lainnya. Yang kedua, ada komitmen etis. Komitmen etis adalah komitmen untuk menghargai pekerja sebagai manusia dan juga berarti menghargai perilaku mereka sebagai individu yang bertanggung jawab secara etis. Nah, sampai juga pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu etika bisnis sebagai pekerja. Sebagai pekerja atau karyawan harus memiliki kode etik dalam bersikap terhadap atasan, rekan kerja, dan pihak luar. Hal tersebut mencerminkan pribadi pekerja yang memiliki etika dalam berbisnis. Adapun kewajiban yang dipenuhi dalam etika bisnis sebagai pekerja yaitu kewajiban loyalitas, kewajiban melapor kesalahan perusahaan, kewajiban ketaatan pekerja terhadap peraturan perusahaan, dan yang terakhir ada kewajiban menyimpan informasi yang bersifat rahasia yang didapat melalui sebuah profesi. Nah, berdasarkan paparan materi tadi, dapat saya simpulkan yaitu yang pertama, etika dan profesionalisme dalam bisnis konstruksi merupakan suatu studi yang berkaitan dengan permasalahan dan suatu kepentingan moral yang dihadapi oleh individu di bidang konstruksi. Yang kedua, yaitu etika dalam bisnis konstruksi adalah aturan yang mengikat seluruh perilaku bisnis konstruksi yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan yang akan menyumbangkan kematangan dan efektivitas perusahaan konstruksi. Dan yang terakhir yaitu pemilik perusahaan dan pekerja atau karyawan harus memiliki etika bisnis agar tercipta keharmonisan demi mencapai visi perusahaan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai etika bisnis pada dunia konstruksi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penjelasan yang kurang jelas. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan bisnis di bidang konstruksi. Sekali lagi, jangan lupa tolong di-like postingan ini, dan apabila ada komen atau kritik dan saran, tolong komen di kolom komentar. Stay safe, stay home, dan terima kasih. Om Santi 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 Om.